Pada tengah hari itu, kabar mengenai penobatan Raymond sebagai Raja Kerajaan Safir atau dulunya Kerajaan Knightley telah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Di ruang kerja Lune, Abel menerima laporan resmi dari Markis Alexis Heinlein. Pria itu yang dahulu dijuluki iblis karena kekejamannya di medan perang, kini berdiri dengan ketenangan seorang negarawan sejati. Walau masa lalu militernya dipenuhi darah dan ketakutan, reputasinya dalam bidang politik dan intelijen tak tertandingi, membuatnya dikenal sebagai salah satu bangsawan terbesar yang mewakili wilayah selatan. Kota Acre, wilayah kekuasaannya, adalah jantung selatan kerajaan, kaya dan berpengaruh, dan kini ia sendiri datang sebagai perwakilan selatan untuk memastikan keseimbangan dalam situasi genting ini. Abel mendengarkan laporan itu dengan tenang, lalu menetapkan keputusan bahwa penobatannya sendiri akan dilaksanakan 2 hari kemudian. Bukan kebetulan, melainkan langkah politik yang telah diperhitungkan dengan hati-hati. 2 hari yang cukup bagi kabar penobatan Raymond menyebar ke seluruh kerajaan, agar publik dapat membandingkan kedua raja yang muncul di waktu hampir bersamaan. Rio berada di sana, duduk di kursi kecil di sudut ruangan, memperhatikan jalannya pertemuan dengan sikap tenang. Ia bukan bagian dari bangsawan atau militer, tetapi kehadirannya di tengah para tokoh penting itu sudah cukup menjadi simbol. Markis Heinlein yang sejak awal menyadari hal itu memandangnya dengan senyum tipis, sebuah senyum yang menunjukkan pengakuan atas kemampuan sekaligus rasa ingin tahu. Bagi seorang yang dikenal sebagai komandan legendaris, mendengar kabar bahwa penyihir air misterius menjadi pengawal pribadi Abel tentu saja hal yang menarik. Rio tidak terbiasa mendapat perhatian seperti itu. Dalam hatinya, ia merasa perannya sederhana, melindungi Abel dan, bila perlu, membekukannya dengan lapisan es agar kebal terhadap serangan mendadak pemikiran itu, yang bagi orang lain terdengar gila, baginya terasa masuk akal. Namun reaksi di ruangan itu jelas berbeda. Rencana yang menurutnya praktis itu dianggap terlalu ekstrem bahkan oleh Abel sendiri. Ketegangan kecil yang lahir dari kejenakaan mereka justru mencairkan suasana serius yang menyelimuti ruangan. Heinlein yang memperhatikan interaksi itu menahan tawa, seolah menyaksikan 2 anak muda yang berdebat di tengah medan diplomasi. Suasana itu berubah ketika 2 anggota dari kelompok Red Sword, Rin dan Warren, memasuki ruangan. Mereka membawa aura berbeda. Kehadiran para petualang yang telah melalui banyak medan tempur dan mengetahui batas antara dunia bangsawan dan dunia rakyat Rio hanya memberi isyarat kecil kepada mereka. Sedangkan Abel tetap fokus pada rencana yang sedang disusun. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka lebar, dan seorang penyihir tua dengan rambut dan janggut putih panjang melangkah masuk. Udara di dalam ruangan seolah berubah begitu saja. Hanya 1 orang di seluruh kerajaan yang berani bertindak seperti itu. Ilarion, penyihir agung yang dikenal sebagai salah satu peneliti sihir tertinggi di kerajaan. Kehadirannya membawa gelombang energi baru. Rio, yang duduk di sudut, segera menyadari bahwa tatapan Ilarion tertuju padanya. Ia tidak mencoba menghindar. Sudah sejak lama ia ingin berbicara langsung dengan penyihir itu untuk menanyakan hal-hal yang hanya bisa dimengerti oleh sesama pengkaji sihir. Keduanya akhirnya duduk berhadapan dan percakapan panjang pun dimulai. Bukan percakapan biasa, melainkan pertukaran antara 2 pikiran yang haus akan pemahaman. Topik yang dibahas melompat dari teori dasar sihir hingga fenomena aneh yang baru-baru ini terdeteksi di medan perang. Sihir iblis. Ilarion menyebut bahwa sihir tersebut tidak memiliki atribut elemen apapun. Bukan api, bukan angin, bukan air. Sebuah fenomena yang seharusnya mustahil dalam kerangka teori sihir klasik. Rio mengonfirmasi hal itu. Ia sendiri telah menyaksikan wujud sihir itu secara langsung dan menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Entitas sihir itu melayang di udara tanpa dukungan sihir angin, sebuah pelanggaran terhadap hukum alam dunia ini. Ketika ia menjelaskan temuannya, mata Ilarion berkilat tajam. Penyihir tua itu segera memahami arah pembicaraan, keduanya kemudian terdiam, seolah menimbang sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar memahami struktur dunia. Rio mencoba menguraikan pikirannya. Ia berbicara tentang kekuatan yang bekerja di seluruh dunia, sebuah kekuatan tak terlihat yang menarik segala benda ke bawah. Ia tidak menyebut namanya secara langsung, tetapi konsep itu perlahan terungkap.
gravitasi. Untuk sesaat, ruangan itu tenggelam dalam keheningan. Abel dan Heinlein yang ikut mendengarkan hanya bertukar pandang tanpa memahami apapun. Namun di antara mereka, Hilarion mulai memproses setiap kata, menautkan pengetahuan sihir dengan logika yang bahkan melampaui batas dunia ini, kekuatan yang bekerja di seluruh dunia, kekuatan yang menyebabkan semua benda jatuh ke tanah. Namun jika begitu, bagaimana dengan benda-benda yang dihasilkan oleh sihir? Rio mengingat kembali pengalamannya sendiri, tombak es yang ia ciptakan di udara, dinding es yang jatuh menghancurkan golem, dan fenomena aneh ketika beberapa ciptaan sihirnya tidak jatuh sama sekali. Pertanyaan itu menggantung di udara, menggoda logika mereka berdua. Apakah benda yang diciptakan oleh sihir terikat pada hukum gravitasi yang sama dengan dunia fisik? Ataukah ia berdiri di atas hukum lain yang hanya dikenal oleh penyihir sejati? Malam pun tiba tanpa disadari. Lynn tertidur pulas dalam pelukan Warren, sementara Marquis Heinlein telah lama meninggalkan ruangan Abel. Seperti biasanya, masih sibuk menandatangani dokumen di mejanya. Rio yang duduk di sofa memecah kesunyian dengan menanyakan persiapan untuk upacara penobatan. Ia mendengar kabar bahwa upacara akan diadakan di lapangan selatan, dan Abel membenarkannya. Alasan utamanya adalah karena benda-benda suci yang biasa digunakan untuk penobatan kerajaan sudah tidak tersedia, sehingga Paman Raymond yang saat ini mengambil alih pemerintahan menyesuaikan acaranya agar lebih terbuka untuk rakyat. Dengan demikian, penobatan tidak lagi dilaksanakan di ruang tertutup, melainkan di lapangan luas agar seluruh warga kota dapat menyaksikan secara langsung. Rio tampak berpikir sejenak, kemudian bertanya kepada Hilarion mengenai kemungkinan menggunakan sihir atribut angin untuk menyebarkan suara ke seluruh penjuru kota. Hilarion memahami maksudnya dan menilai hal itu mungkin dilakukan, meski memerlukan tingkat penguasaan tinggi. Ia bahkan mengusulkan agar Abel dapat berbicara kepada rakyat tanpa perlu dibatasi oleh jarak. Rio lalu menambahkan gagasan lain, yakni menampilkan wajah Abel di langit, atau bahkan membuatnya melayang agar semua orang di kota bisa melihat dengan jelas. Hilarion sempat tertegun mendengarnya, namun kemudian menilai bahwa ide itu tidak sepenuhnya mustahil, terlebih jika dibandingkan dengan kemampuan makhluk iblis yang dapat melayang dengan bebas. 2 hari kemudian, hari penobatan tiba. Sesuai rencana, upacara diadakan di alun-alun kota Lun. Di tengah suasana khidmat, Li Hia hadir sebagai imam yang memimpin prosesi. Mengenakan pakaian resmi perawan suci keanggunannya membuat seluruh warga yang memadati alun-alun terpesona. Di antara mereka, bahkan beberapa petualang tampak terdiam, terpukau oleh keindahan sosoknya. Ketika upacara mencapai puncak, Li Hia dengan suara jernih dan tenang memproklamasikan pengakuan atas penobatan sang raja baru. Pada detik itu juga, gemuruh sorak-sorai memenuhi seluruh lapangan. Nama Abel bergema di udara, dari barisan depan hingga ke lorong-lorong kota, diserukan berulang-ulang oleh ribuan warga yang bersatu dalam euforia kebanggaan. Abel yang berdiri di atas panggung penobatan memandangi rakyatnya dengan pandangan tenang namun penuh tekad. Sorak-sorai itu terus mengalun hingga akhirnya perlahan mereda, menyisakan keheningan yang menegangkan. Saat itulah ia mengangkat tangannya, dan seluruh perhatian tertuju padanya. Suaranya kemudian menggema ke setiap penjuru kota melalui sihir angin karya Hilarion. Ia berbicara tentang krisis yang sedang melanda kerajaan, tentang bahaya yang mungkin menimpa kota Lun, dan tentang tekadnya untuk melindungi semua orang dari bencana yang akan datang. Ia menegaskan bahwa dirinya menjadi raja bukan untuk kekuasaan, melainkan agar dapat mengumpulkan kekuatan seluruh rakyat, ksatria, petualang, dan warga biasa demi merebut kembali kedamaian yang telah direnggut. Kata-kata itu mengguncang hati semua yang mendengarnya. Sesaat kemudian, dari keheningan muncul sorak-sorai yang menggema lebih hebat dari sebelumnya. Jeritan semangat dan harapan bercampur menjadi satu, menjalar dari alun-alun hingga ke jalan-jalan sempit di ujung kota. Lalu di tengah hiruk-pikuk itu, panggung tempat Abel berdiri perlahan terangkat ke udara. Awalnya hanya setinggi beberapa meter, namun kemudian melayang stabil di atas kerumunan. Rakyat menengadah, bersorak lebih keras ketika melihat sosok rajanya yang berdiri tegak di langit, diterangi cahaya matahari yang menembus awan.
Pemandangan tersebut menjadi simbol kebangkitan sebuah kerajaan, menggetarkan hati siapapun yang menyaksikannya. Peristiwa itu kemudian dikenal sepanjang sejarah sebagai Pidato Raja Abel, hari ketika seluruh kota Lun bersatu dalam satu suara dan satu keyakinan bahwa mereka akan berdiri di bawah bendera raja baru mereka tanpa gentar menghadapi apapun yang akan datang. Sin pun kini berpindah menuju ke wilayah barat dari kerajaan Knightley, lebih tepatnya di wilayah Marquis Hope. Di kediaman keluarga bangsawan di ibu kota wilayah, Jewel, suasana siang itu dipenuhi dengan perdebatan keluarga yang tegang. Seorang negosiator muda dari Kementerian Luar Negeri, Ignus, tengah berusaha keras meyakinkan ayahnya, Marquis Hope Marcus Hagrid, serta sang kakak yang kelak akan mewarisi gelar tersebut. Ignus menegaskan bahwa sudah saatnya keluarga Hope menyatakan dukungan terbuka kepada Raja Abel yang baru dinobatkan. Ia mengingatkan bahwa keputusan cepat akan sangat menentukan posisi politik wilayah barat dalam struktur kekuasaan yang sedang berubah. Marquis Hope, seorang bangsawan senior yang berhati-hati, mendengarkan dengan penuh pertimbangan. Ia mengakui bahwa argumen putranya memiliki dasar yang kuat, namun masih ragu karena tidak mengenal pribadi sang raja baru secara langsung. Ignus kemudian menegaskan bahwa dirinya mengenal Abel dengan baik, bukan sebagai raja, tetapi sebagai sesama petualang yang pernah bertugas bersamanya di Twilight Land. Ia menceritakan pengalaman pribadi yang menunjukkan keteguhan, kebijaksanaan, dan keberanian Abel, sifat yang menandai kepemimpinan sejati. Cerita itu membuat kakaknya ikut berpihak padanya, menilai bahwa Abel jauh lebih layak dibanding para penguasa lama yang telah lama kehilangan kepercayaan rakyat. Marquis Hope setelah lama berpikir akhirnya mengambil keputusan. Ia menilai bahwa masa depan wilayah barat akan lebih terjamin di bawah pemerintahan raja baru yang dicintai rakyatnya. Maka, dengan ketukan pena di atas dokumen resmi, keluarga besar Marquis Hope secara terbuka menyatakan dukungan mereka kepada Raja Abel. Setengah jam kemudian, pernyataan resmi itu disebarkan ke seluruh wilayah barat. Tak lama setelahnya, deklarasi serupa datang dari Marquis Heinlein di selatan dan Elun di perbatasan. Bahkan para elf dari hutan barat turut mengumumkan dukungan mereka kepada Abel. Dalam hitungan jam, garis perpecahan dalam kerajaan menjadi jelas. Utara dan tengah tetap berada di bawah kendali Raja Raymond, sementara selatan dan barat kini bersatu di bawah Raja Abel. Hanya wilayah timur yang masih kacau, dikuasai oleh perang internal dan perebutan kekuasaan. Setelah melihat kondisi politik di barat, kini Sin pun kembali berpindah. Di ujung timur kerajaan, di padang rumput luas dekat kota Wingston, dua pasukan besar berhadap-hadapan. Di satu sisi berdiri pasukan kerajaan berjumlah 7.000 orang, gabungan penjaga kota, garnisun timur, dan pasukan rakyat yang direkrut secara darurat. Di sisi lain berdiri pasukan kecil dari kekaisaran, hanya 90 orang, seluruhnya anggota pasukan penyihir kaisar, kelompok elit yang namanya ditakuti di seluruh benua. Beberapa hari sebelumnya, kota Stone Lake menyerah tanpa perlawanan. Namun Wingston berbeda. Kota itu adalah ibu kota Kadipaten Shrewsbury, salah satu keluarga bangsawan tertua dan paling berpengaruh di timur. Meskipun wilayah timur tengah dilanda kekacauan, para penjaga kehormatan keluarga Shrewsbury menolak menyerah tanpa bertarung. Kepemimpinan pasukan kerajaan berada di tangan Adipati Adva, Gaspar Hayes, kakek dari pihak ibu pewaris kecil, keluarga Shrewsbury yang baru berusia 9 tahun. Gaspar sadar, jika mereka menyerah, garis keturunan keluarga itu akan berakhir untuk selamanya. Serangkaian kematian misterius telah menelan para pewaris Shrewsbury satu persatu, menyisakan hanya bocah kecil bernama Arwin sebagai satu-satunya darah terakhir keluarga tersebut. Gaspar tahu siapa musuh yang mereka hadapi. Pasukan kekaisaran kali ini dipimpin oleh sosok yang dijuluki penyihir api ledakan, pria yang kabarnya pernah menghapus satu pasukan dari muka bumi hanya dengan satu mantra. 2 hari sebelumnya, hanya karena mendengar bahwa orang itu datang, Stone Lake menyerah tanpa perlawanan. Namun, Gaspar tidak berniat tunduk tanpa pertarungan. Ketegangan menebal di udara. Suara bendera yang berkibar dan derap, langkah pasukan menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di padang rumput. Kemudian, dari barisan kekaisaran, seorang pria melangkah ke depan. Rambut putih pendeknya berkilau di bawah sinar matahari. Mantel hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Tatapannya datar, tanpa emosi.
namun aura panas mengalir dari tubuhnya, membuat udara di sekitarnya bergetar. Oskar Ruska, wakil komandan pasukan penyihir kekaisaran, sang penyihir api ledakan Gaspar, mengangkat tombaknya dan memberi perintah. Serang! 1000 busur ditarik serempak. Dentuman panah yang dilepaskan bersama-sama mengguncang udara seperti badai logam ribuan. Anak panah melesat menembus langit, menciptakan bayangan gelap yang menutupi matahari. Namun, sebelum hujan panah itu menyentuh tanah, terdengar bunyi ledakan lembut, seperti kaca retak. Di depan Oskar, sebuah dinding transparan memantulkan seluruh serangan. Anak-anak panah itu terhenti di udara sejenak, lalu terpental ke segala arah, berjatuhan seperti hujan logam ke arah pasukan kerajaan sendiri. Sebelum rasa terkejut menghilang, penyihir-penyihir kerajaan mengangkat tongkat mereka. Ratusan mantra ditembakkan bersamaan, bola api, tombak es, badai petir, gelombang air, hingga anak panah angin langit timur berubah menjadi lautan warna magis. Namun hasilnya sama. Semua sihir berhenti beberapa meter dari tubuh Oskar, terpecah, berputar, lalu menghilang seolah terserap oleh kekosongan. Sebagian bahkan memantul kembali dan menghantam tanah di sekitar pasukan kerajaan, menimbulkan ledakan yang mengguncang tanah. Penghalang ganda, bisik salah satu penyihir tua dengan wajah pucat, pertahanan fisik dan magis tingkat tertinggi. Tak mungkin ditembus. Oskar terus berjalan ke depan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya merah di tanah, seperti bara api yang membakar rumput di bawah kakinya. Dari tubuhnya mulai muncul pusaran panas. Udara di sekitarnya bergolak, membentuk badai api yang menari di langit. Gaspar tak tahan lagi. Ia menerjang ke depan, tombak di tangan, menerobos badai panas itu. Tusukan cepatnya, yang pernah dijuluki kilat timur, menembus udara dengan kekuatan penuh. Namun saat ujung tombak hampir mencapai dada Oskar, suara benturan logam menggema tombak itu terpental keras, dan gelombang panas yang keluar dari dinding tak terlihat membuat Gaspar terhempas beberapa meter ke belakang lapisan baja. Pada ujung tombaknya meleleh seketika. Oskar menatap Gaspar tanpa emosi. Api menari di sekeliling tubuhnya, dan tanah di sekitarnya mulai berubah menjadi merah pijar. Satu langkah lagi, dan seluruh medan pertempuran diselimuti badai api. Selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian, langit timur berubah menjadi merah menyala. Ribuan prajurit menutupi wajah mereka, tak sanggup menahan panas dan cahaya menyilaukan. Namun ketika sinar itu memudar, tak satu pun dari mereka terluka. Api itu berhenti tepat di batas barisan depan pasukan kerajaan, seolah Oskar hanya menunjukkan bahwa ia bisa menghanguskan mereka kapanpun ia mau. Ia kemudian menundukkan kepala, menaruh tangan di dada, dan berbicara dengan tenang. Suaranya menggema di antara angin panas. Saya Oskar Ruska, Baron dan Wakil Komandan pasukan penyihir kekaisaran, atas nama Yang Mulia Kaisar, saya datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menerima penyerahan diri dengan hormat. Tak ada yang berani menjawab, tak ada yang sanggup menatap mata pria itu. Satu demi satu, senjata diturunkan, tongkat sihir diturunkan. Dalam keheningan yang mencekam, pasukan kerajaan menyerah hari itu. Tanpa satupun nyawa melayang, kota terbesar di timur, Winston, jatuh ke tangan kekaisaran. Kabar jatuhnya Winston membuat kediaman Tuan Tanah Lun menjadi semakin sibuk. Para pegawai, utusan, dan prajurit berlalu lalang tanpa henti, membawa laporan dan perintah ke berbagai bagian istana. Namun, di balik hiruk pikuk itu, ada satu tempat yang hampir tidak pernah dikunjungi oleh rakyat biasa. Bengkel pengembangan, sebuah kompleks rahasia di dalam kediaman sang penguasa perbatasan bangunan itu, meskipun tampak sederhana dari luar, menyimpan rahasia yang bahkan sebagian besar bangsawan pun tidak tahu. Di tengah kota Lun memang terdapat bengkel alkimia, namun tempat itu telah lama ditutup. Alasannya sederhana. Semua alkemis terbaik kini bekerja di bengkel pengembangan ini, mengerjakan sesuatu yang telah direncanakan selama puluhan tahun. Sebuah proyek rahasia yang dapat mengubah arah perang. Di luar bengkel, seorang pria berjubah biru dengan rambut acak-acakan berjalan pelan, menunduk, berusaha mengintip melalui jendela. Gerak-geriknya jelas mencurigakan. Sesekali ia mencoba membuka pintu atau menengok dari celah tembok. Namun sebelum sempat melangkah lebih jauh, suara tegas memanggilnya dari belakang.
Raden, wakil kepala bengkel alkimia kerajaan yang kini ditempatkan di Lun, segera mengenali sosok itu. Ia hanya bisa menghela napas panjang, karena orang yang berbuat curiga itu ternyata Rio, sang penyihir air terkenal, yang rupanya sedang berusaha mencari tahu isi bengkel dengan caranya sendiri. Rio, dengan wajah polos, mengaku bahwa ia hanya ingin tahu apa yang sedang dibuat di dalam. Raden menegurnya lembut, menjelaskan bahwa bahkan dirinya saja harus melalui izin ketat untuk masuk. Bengkel itu kini diawasi langsung oleh Tuan Tanah, karena alat yang sedang dikembangkan di dalamnya diyakini dapat menentukan nasib perang melawan kekaisaran. Ketika Rio masih menunjukkan wajah kecewa, seorang kurcaci bertubuh kekar datang mendekat dari arah bengkel. Dran, pandai besi terkenal dari kota Lun, menyapa mereka berdua. Setelah sedikit percakapan singkat, Dran pun menegaskan hal yang sama. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izin langsung dari sang adipati perbatasan. Namun bagi Rio, larangan itu hanya berarti satu hal: tantangan.